Halo Mas ketemu lagi dalam update dari Kementerian Pertahanan Rusia melalui Bapak Igor Koleshenko yang tampangnya ya kalian tahu lah. Специальную военную операцию на Украине. Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады. Dalam rilisnya, Bapak Igor Koleshenko menyatakan bahwa pasukan Federasi Rusia melanjutkan operasi khusus di Ukraina dengan rudal jelajah berpresisi tinggi, menghancurkan depot bahan bakar besar di daerah Starokonstantinov, Klemenetsky. Bahan bakar dipasok untuk kendaraan lapis baja pasukan Ukraina di Donbas. Kemudian, sistem rudal operasional taktis Iskander mengenai 2 gudang besar senjata roket dan artileri dihancurkan di desa Kamenka. Di wilayah Rivne, perbatasan Ukraina Belarus, selama pertempuran udara menembak jatuh Su-24 Angkatan Udara Ukraina. Kemudian, pasukan pertahanan udara Rusia juga menembak jatuh 10 kendaraan tanpa awak Ukraina di daerah pemukiman Kisniv, Novoya, Kavkovka, Donetsk, Nikolaev, Berdyansk, Garlovka, Luhan, dan Rubizhe. Pasukan penerbangan taktis menghantam 64 fasilitas militer Ukraina, diantaranya 4 pos komando, termasuk markas pasukan khusus Ukraina di pemukiman Geresnegovate. Ya itulah maksudnya. Roketnya juga mengenai kilah Mykolaiv, semacam komplek S-300 dekat kota Malin. Di daerah Ugar dan Slavatsky juga menghancurkan beberapa sistem rudal roket ganda Batrelisky dan 49 daerah konsentrasi militer Ukraina. Waduh, luar biasa. Sekali ini agak panjang update-nya ini rekan-rekan semua. Kita tunggu ya. Selama operasi khusus telah menghancurkan 124 pesawat, 77 helikopter, 214 sistem rudal anti pesawat, 312 pesawat tanpa awak. Kemudian apa lagi? 1752 tank dan kendaraan lapis baja lainnya, 184 peluncur roket ganda, 734 artileri lapangan dan mortar, 1641 kendaraan militer khusus. Nah ini adalah saya berusaha menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ini, mudah-mudahan betul ya rekan-rekan semua. Sekali ini agak panjang, jadi napas saya agak tersengal-sengal untuk menyesuaikannya gitu. Kemudian ada berita terbaru lagi selain data perang itu, Kementerian Pertahanan Rusia telah berulang kali membongkar, katanya ini ya, kata menurut Bapak Igor ini, membongkar kebohongan sinis yang dilakukan oleh rezim nasionalis di Kiev yang mereka gunakan untuk mempertahankan kekuasaan mereka di Ukraina dan menyesatkan dunia. Misalnya, Zelensky berbicara kepada Presiden Israel yang menuduh Rusia melakukan beberapa serangan di kota Usman-Cherkasy untuk meningkatkan efek dramatis. Zelensky mengatakan bahwa ini adalah tempat yang puluhan orang Yahudi berkunjung setiap tahun untuk ziarah. Selama operasi khusus, pasukan Rusia tidak menyerang benda-benda sipil dan tempat ibadah serta tempat umum lainnya. Justru rezim nasionalis Ukraina yang melanggar hukum humaniter internasional dengan standar moral sederhana, menggunakan tempat tersebut sebagai titik kumpul dan gudang senjata untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Hari ini kita menyaksikan bukti yang diterima salah satu komunitas Yahudi tentang menggunakan rezim Zelensky untuk tujuan ini, berupa foto dan rekaman membentukkan 2 kolom di Sinokna, kaum nasionalis Ukraina. Fakta memperlihatkan bahwa properti dan senjata dipertahankan. Yang kira-kira intinya adalah beberapa manipulasi yang dilakukan oleh rezim Zelensky untuk memprovokasi konflik dan tekanan politik organisasi keagamaan Yahudi di Rusia. Aduh, napas gua, bre. Ya demikian. Jadi ada yang terakhir itu adalah rangkuman dari saya, karena kalau dibicarakan terlalu panjang gitu ya. Nah, ini adalah apa tadi namanya, sinagoga ya, tempat ibadah orang Yahudi yang dimodifikasi sedemikian rupa oleh mereka. Ini klaim Rusia ya. Semua data ini adalah klaim Rusia. Tapi terima kasih banyak Bapak Igor atas semua informasinya. Mudah-mudahan ini bisa menghibur dan membantu teman-teman untuk pengetahuan. Dilanjut kawan.